kira-kira kok ini bangun dari nol sampai jadi kayak gini, itu habis berapa kok semuanya dari audio, mesin, dan semuanya mobil di mobil ini? Mungkin total sekarang udah hampir 700 kali ya, 750 800 lah ini. 700-800 juta. Yang tahu-tahu aja. Habis berapa kok tadi kok? 700-800 jutaan. What a wonderful world. They're really saying I love you. What a wonderful world. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih di Surabaya, tanggal berapa? Ini tanggal 29. Nah, tanggal 29 kita masih di Surabaya. Kita langsung ini nggak asik sama Innova ini, Innova Black Cat. Namanya siapa? Saya Matthew Bryan. Ya, Matthew Kalau Bryan. mobilnya sih Black Cat 2KD lah ya. Instagramnya Black Cat 2KD. TikTok juga Black Cat 2KD. TikTok juga Black Cat 2KD. Nah ini tahun berapa aslinya? Ini 2014. 2014. Tipe V. Tipe V, ya. Terus ini dari mesin yang di upgrade apa aja? Yang di upgrade sih udah ini full spec ini mesinnya. Full spec. Jadi dari stang, piston, crankshaft, metal duty metal jalan, packing head, head start, perek lap ini semua udahan. Bukan kaleng-kaleng. Kalau di Surabaya itu modelnya itu nggak tanggung-tanggung. Jadi pengen kenceng ya harus kuat duitnya. Kuat. Ini udah pernah jebol apa belum? Jebol dong. Kalau belum jebol itu belum kencang berarti. Berarti semboyannya Surabaya kalau belum jebol berarti belum kenceng. Ini pas jebol di mana? Ini pas jebol itu di tol. Jadi kita itu spekulasi pertamanya itu kan memang awalnya kita kira turbo. Ternyata habis dicek-cek ternyata mesin. Setelah itu kita langsung mikir udahlah upgrade full. Upgrade full. Jadi ini rombak semua ini. Berarti ini dirombak semua. Ini rombak semua dari kayak intake ganti, turbo ganti, knalpot full ganti. Terus Boleh dilihatin kamera sini. Ini turbo yang jelas pakai apa? FHH. Jadi FHH itu singkatan F55. HH itu dari Thailand. F55. Kok ini kenapa filter udaranya kayak gini? jadi ini tuh filter udaranya itu awalnya itu masih normal. Terus karena aku suka fluter terus terus kotor jarang tak bersihin tuh ternyata jadi kayak kelipat gitu lah, kelipat jadi kayak nggak rapi lagi gitu. Ya ini terus ini nozzle pakai apa? Nah, pegangin aja siap. Enggak capek sampai ya. Ini nozzle pakai MCR M1. Disarankan ke Kita tanya sama Roni sih, Roni Hau 517. Jadi kalau kalian belum tahu ini tuh yang membuat tuh bangun mesin ini tuh 517 Roni Hau. Jadi aku tanya speknya sama dia. Dia bilang kalau untuk saat ini waktu aku modif kemarin lah ya. Kata dia tuh paling tinggi itu MCR M1. Jadi akhirnya aku pakai MCR M1. Terus ini kok piping intercoolernya beda. Ini berapa in sih? Kita yang sisi dari intercooler ke intake tuh 3 inch, ini 3 inch juga. Ini 3 inch juga, tapi ini kita pakai stainless karena kemarin ngejar waktu libur lebaran, jadi kita ngambilnya stainless. Sedangkan intercoolernya kan aluminium. Oh iya. Sebenarnya sih bagus aluminium, lebih dingin. Cuma karena kita kemarin ngejar waktu, ya udahlah stainless aja nggak masalah katanya Roni. Terus ini intake pakai apa? Ini intake kita pakai Baipi tapi yang keluar tengah. BYP-nya itu beda. Kenapa Biasanya beda? saya lihat nggak kayak gini bentuknya. Oh, enggak, ini karena kita keluar di tengah dan aku relokasi aki. Jadi kelihatannya lebih kayak gagah. Ini beda. Biasanya kan aki di sini, ini dipindah di sini. Orangnya aneh. Bukannya aneh tapi Ini sementara aja. Kita kan pingin berbeda tapi dengan budgetnya minimalis. Jadi nanti itu bakal dibuatin box aki. Terus nanti kelihatan rapi hitam semua. Pipanya jadi kelihatan full gitu. terus apa lagi ini kok yang dimodif lagi kok?
Itu box screen kita pindah di belakang sana. Box screen dipindah. Heeh. Tapi itu kalau pindah kayak gitu urubah apa aja? Enggak sih, cuma ngubah posisi sama mungkin ngurut kabel dikit. Oh iya. Karena kan awalnya kan agak panjang kan. Heeh. Gitu doang. Oh, sama kita ini ngerapiin injektor. Jadi kabel injektor itu kita buat satu-satu gini ke bawah. Biasanya kan kalau orang-orang kan lurus Iya. di atas. Ini kita bawa ke bawah. Terus yang masih harus direvisi itu downpipe. Downpipe. Sebenarnya. Karena ini kalau kalian mau lihat bentuknya kayak ular itu. Ya, jadi downpipe-nya beda. Kalau downpipe aslinya kan lurus. Modelnya itu seperti gini. Heeh. Kayak gini. Nah, ini karena kita kemarin ngemal knalpotnya salah perhitungan, jadi terlalu panjang, downpipe-nya jadinya harus ngular-ngular gitu, harus lekuk-lekuk gitu. Ini kalau knalpot juga lokal ini. Knalpot lokal. Yang buat teman saya ini, TJA. TJA. Lokasinya di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya. Terang Jaya Variasi. Buat kalian bisa langsung ke TJA. Singkatannya apa? Ya bukan ya harusnya TJV sih, Terang Jaya Variasi. Oh. Cuma dia Terang Jaya Abadi juga ada. Terus apalagi kok? Dari soal permesinan. Ini sudah ganti radiator. Radiator koyorat udah ganti. Termostat kita udah pakai yang 73 derajat. Terus camshaft kita juga udah ganti pakai AE. Packing head udah ganti pakai Baipi, seal clap, seal holder juga pakai Baipi, seal clapnya pakai ori Toyota. Kalau turbo sih ini dari Grady sini. Posisinya Grady. 48,5 mili. Ini di dalamnya nggak ada ruban-ruban apa-apa. Nggak ada sih kalau ini. Ini memang kita pingin yang budget minimalis tapi kenceng. Shash. Nah gitu. Sas. Pengen punya budget minimalis tapi kenceng, tapi menurut saya nggak budget minimalis sih. Ini bukan minimalis, bukan. Ini tuh musibah sebenarnya, musibah. Jadi kalau nggak jebol ya aku nggak mungkin upgrade sampai kayak gini. Karena kemarin sebelum jebol, upgrade-nya apa aja sebelum jebol? Sebelum jebol tuh kita cuma pakai piggyback Monster Max sama tandem pakai SCV sama tandem pakai Dastec. Itu Terus itu bukan apa? Bukan minimalis ya, bukan minimalis lagi sebelumnya. Emang sebelumnya udah proper berarti ini. ya dulu itu aku sebelum main Innova itu main Honda Jazz. Uang belajarnya juga lumayan banyak. Jadi semenjak habis main Jazz itu sekarang belajar membangun Innova itu jangan setengah-setengah. Lebih baik mahal dikit tapi lebih long last, lebih tahan lama. Jangan nanggung-nanggung. Karena kalau misalnya kalian nanggung-nanggung gitu nanti kalau jebol keluar biaya lagi. Mending keluar di depan. Walaupun nyicil pelan-pelan part-partnya tapi enggak masalah. Yang penting yang terbagus dan terpercaya gitu. Saya suka banget kalau review-review mobil kayak gini ada pemasukan kayak gini. Jadi itu saya nggak diam aja, terus jadi ownernya juga ikut bilang ini saran dari siapa Blackhead 2KD. Saya langsung follow Instagramnya. Terus dari mesin apa lagi kok? Dari mesin sih piggyback itu di dalam sana di laci. Nah, nanti kita lihat. Terus apa lagi ya? Udah sih, ini masih nunggu barang lagi sebenarnya ini sih. Nunggu apa? Barang apa? Rasio pump sama common rail dari Thailand. Oh, ada juga yang kelupaan. Apa? Kita pakai external fuel pump, surge tank. Makanya ada meteran di sini. Ini kalau kalian mau lihat ini, ya ini regulatornya. Sama ada apa? Pompa solar. Tapi kita pindah. Jadi kita taruh di bawah semua. Itu fungsinya buat apa kok? Kalau external fuel pump itu sebenarnya untuk jaga tekanan fuel lah ya. Jadi kadang kalau kita gaspol gitu atasnya mungkin agak ngelin dikit, agak turun-turun. Ini kita jaga biar lebih tahan lah, lebih rata gitu. Oke. Terus dari mesin mungkin Heater. Oh iya heater. Kelihatan seperti ular. Ngurwal. Tapi ini heaternya kita pakai merek yang jarang. Rata-rata orang pakai BYP. Ini kita pakai PHC. Pabriknya sama. Cuma ini kita dapat harga steel deal. Berapa? Harga heater BYP itu baru sekitar berapa ya? 6 jutaan. Kalau kamu tahu ini barang baru tapi belum pernah dipakai. Cuma di mall doang nggak jadi dipakai. Cuma dapat 3,5 juta. Gini kok, ini kan ya nanti tak spill semuanya, nanti kita tanya-tanya harga semuanya nanti habis berapa. Oke. Nah, itu yang bikin rame. Terus ini lampu pakai apa kok? Lampu tetap
Pro 7. Yang 77 aja kita ya. Yang Pro 7, yang Pro 77 saja. Ini Bioni ke Surabaya juga pasti karena gatel mungkin dia ya. Kemarin gimana perjalanan ke Surabaya? Perjalanan ya menurut saya itu walaupun lampu udah di-upgrade tapi kurang. Iya, berarti kemungkinan ini kita mau pasang Solusinya ini. Nanti kalian tinggal tunggu aja speknya apa lah ya. ya, nanti kita tinggal tunggu projectnya saja di MJA Solo. Kita pasang, kita siap adu dim. Adu dim. Terus ini kok kaki-kaki pakai apa kok? Kayak kaki ini kita pakai dari velg pertama ya, kita pakai CW28 dari Taiwan. Kita nggak pakai ori. Tapi ini kita repaint mirip ya, kita ngejar warna orinya lah ya. Terus aku beliin decals Fox Racing gitu-gitulah. Biar mirip kayak ori. Kalau rem ini kita pakai F50 Tesla 4 pot. Rotornya 355. Bannya ini yang agak jumawa ini. Gini kok, saya mau nanya, ibaratnya saya sering tanya-tanya, ini berapa pot? Itu pot artinya apa? Pot itu sebenarnya piston. Jadi dari kekuatan gigitnya dia itu. Cuma kalau aku sih ngejar budget dan aku lebih prefer suka yang 4 pot karena aku itu tipe orang yang kalau nyetir itu suka yang remnya mepet-mepet sama mobil. Jadi yang agak-agak dadak-dadak gitu loh. Tadi kan udah tak setir tadi kan? Ya, tadi nanti videonya nyusul, video satunya tadi udah disetirin sama Black Cat. Tadi ya Ko Markus bilang, kalau ke Surabaya belum disetirin Black Cat, berarti belum ke Surabaya katanya. Mungkin kaki-kaki cuma itu tok. Oh, sama itu. Sama apa? Ada kita pakai shock breakernya pakai Bilstein, bearingnya pakai APM. Ini yang bangun dulu kaki-kakinya itu Well Motorsport, orang Surabaya juga. Ini udah teruji. Kita belok 200, 220 aman. Aman. 200 aman. Nanti kalau nggak percaya nanti lihat di konten YouTube. Ya, video selanjutnya kita langsung kita HE di. Terus ini ban pakai Michelin Pilot Sport 5. Berapa harganya ini kok? Ini kemarin beli sekitar 3 juta lah ya. 3 juta. Kali 4 12 juta. Jadi Surabaya itu nggak tanggung-tanggung kalau model-model mobil. Nggak cuma satu tok, tapi semuanya rata-rata kayak gitu. Terus apa lagi kok? Kaki-kaki kok? Kita ke belakang aja kita. Belakang. Oke, siap. Belakang apa? Belakang ini kita pakai shock breakernya pakai merek Shark dia ini. Spare-nya pakai Mercy. Terus udah pakai LSD. Jadi muternya bisa 2. Kiri kanan. Terus ada shoot bar belakang. Shoot belakang. Iya, sama kita pakai track bar. Track bar itu kalau kalian belum tahu fungsinya itu dia untuk kadang tuh kalau kalian user Innova itu diceperin pasti kayak risih karena kok velgnya itu keluar kiri kanannya beda, ya kan? Iya. Pasti beda. Nah, kita harus beli track bar. Itu untuk mengatur adjust kiri kanannya konya seberapa. Tapi kalian nggak bisa masang sendiri. Kalau kalian masang sendiri itu kalian harus punya meteran. Jadi kalian harus bisa ngukur ke kiri sama kanannya itu konya seberapa. Sekarang udah banyak lah yang jual track bar tapi. Contohnya kayak teman saya yang Papito Garage itu, yang lapak itu. Itu dia juga jual track bar ya. Terus udah sih itu doang kalau ini. Sama yang bagian depan tadi itu kita ada sweeper. Di bawah tapi di bawah nggak kelihatan. Bawah warna hitam biasa gitu. Mungkin dari yang menarik mesin mungkin udah biasa dari Innova lainnya dan beda ini bagasinya ada lemarinya. Kita lihat lemarinya kayak apa sih, isinya apa. Langsung lihat. Ini maaf ya, lagi kotor ini, lagi kotor. Nggak apa-apa, mobil tempur bor. Yang kotor nggak apa-apa, yang penting siap sas. Siap sas. Ini kok. Ini buat kalian yang main audio pasti harganya berapa kok bangun audio ini kok? Ya, ini tuh sebenarnya spek kejeblus. Jadi awalnya dulu kita main itu gimana? Jadi awalnya dulu itu main audio itu sekitar budget 30 jutaan, ya kan. Terus dirasa kayaknya kurang. Terus ditawarin speaker saya ini one and only waktu itu. Pertama kali pakai saya. Ditawarin akhirnya harus merubah spek lagi. Akhirnya tembus ke 270 juta. Ini. Ya, ini udah full peredam semua, satu body. Full peredam semua. Ya, full peredam semua. Ini bisa diketok juga. Jadi suaranya itu seperti dembulan, tapi ini suaranya seperti dembulan tapi ini pakai peredam. Betul nggak kok? Betul. Terus apa lagi kok? Ini spek-speknya audionya apa? Secara gampang aja ya. Iya. Kita pakai 3 power, 4 power sebenarnya. 3 power ini 2 channel. Channel itu yang dimaksud itu untuk mempoweri setiap speaker. Jadi kayak gini, ini speaker yang
depan tuh kalian bisa lihat yang di pilar tuh kiri kanan itu 2 channel. Berarti ini 2 channel, 2 channel lagi untuk yang speaker di dashboard. Yang ini untuk yang bagian tengah. Jadi ini ada speaker tengah, jadi tak drive pakai ini. Ada 1 power lagi itu untuk subwoofer. Jadi ini pakai 4 power. Ini untuk fuse. Jadi dia tuh kayak seperti Sekring audio lah. Kalau anak audio pasti tahu Sekring namanya fuse. Ini kita pakai ada 8. Ini buat stabilizer. Ini kayak seperti aki tambahan. Ini. Iya, ini kayak aki tambahan tapi untuk audio. Nah, kalau kalian lihat yang kotak ini itu namanya VSS, Volt Stabilizer. Mereknya Horizon Lab, tapi kita kasih emblem Stack Master Stroke karena ini semua barang dari Stack. Buatan Itali. Makanya ini ada bendera Stack juga. Nah, Itali. Ini kita ganti bot merah-merah biar ya lebih berwarna lah ya. Kalau prosesor kita taruh di bawah sini. Ini kok. Ini ngerjain audio kayak gini berapa bulan? Ini kan kerjanya di konserto. Motonya konserto itu nggak pernah lama kalau kerja. Ini aku kerjain paling lama ya ini. Seminggu setengah. Paling lama. Itu udah full peredam dan kita itu sempat merubah box audio karena awalnya itu cuma bisa muat 2 power ini yang besar. Karena aku ngebet pin 3 akhirnya di custom lagi dijadi kayak gini, agak tumpuk satu gini. Sama yang lama itu kita merubah dashboard. Nanti kalau kalian lihat intronya pasti kalian tahu nanti. Iya, nanti kita spill. Mungkin dari belakang kayak gini tok ya kok. Simple kalau belakang. Ya, simple tapi duitnya nggak simple, bro. Langsung kita lihat depannya kayak gimana sih yang di speaker taruhnya di dashboard. Oke, langsung kita lihat kasdor dari sana, Mas Rajib. Gimana ini kok kalau soal speaker taruh di dashboard? Oke, kita masuk. Ini kalau kalian lihat sih standar karena waktu itu yang pakai ini mama masih orang tua. Oh, mama. Jadi mama itu suka audio, jadi dia seneng dengerin lagu, tapi kalau mesin dia nggak suka yang sampai terlalu ekstrim. Sekarang udah aku pakai sendiri, jadi dibebasin. Ini kenapa kalau kalian mau tahu kenapa speakernya ada di dashboard ini? Itu karena kalau menurut bengkel audio itu dia di frekuensi tertentu untuk Innova yang seperti ini tuh kurang bagus suaranya. Jadi mau nggak mau harus dipindah di atas dashboard sini. Ya hitung-hitung sekalian Jumawa lah ya, nggak ada yang ngembarin soalnya kan. Iya, soalnya jarang juga bangun naruh speaker Innova itu dipindah di dashboard. Tapi ini speaker orinya Pak? Enggak, Gantian. Oke. Kalau piggybacknya di sini. Ini piggyback pindah Mas ini Mas. Piggyback. Oh ini piggyback. Dilihatin dong ini piggyback. Ini saat nyalain piggyback saat gimana kok? Ini piggyback ini bisa kita atur ya, ada 3 mode dia ya. Warna hijau, biru dan mati. Kalau mati anggapannya kayak kita nggak pakai piggyback. Kalau di Coroni itu biasanya dia biru itu buat kota-kota, kalau hijau buat balap. Kalau hijau buat balap, kalau hijau buat kota. Hijau buat balap, biru buat kota. Biru buat kota. Terus ini kita kasih fitur tambahan tuh karena dari Thailandnya ini. Kan ini mereknya EQ Shop. Jadi dia itu ada fitur tambahan tuh namanya launch control. Makanya kita buatin switch di sini supaya ini switchnya ini. Nah, ini. Jadi kalau dinyalain mobilnya itu dia ini buat kondisinya launch controlnya ya. Cara kerjanya kayak gini cara kerjanya. Ini kondisi mati ya. Kita rem. Gak ada apa-apa. Kita nyalain ini. Mobil kamu keren, bisa kayak gini tidak? Terus apa lagi kok dari mobil ini kok? Ini sih kita ada buat kontrol audio di sini. Oh iya. Ini. Ini kontrol audio. Terus kalau ini kita cat hitam biasa, karena nanti ini soon bakal kita full hitam semua interiornya. Terus udah sih nggak ada penambahan lain. Cuma ini mungkin di backlit hitam biasa ini. Backlit hitam biasa ya. Iya. Warnanya kayak gini ya. Udah? Mungkin cukup langsung kita ke depan aja kok. Boleh? Kita ke depan lagi.
Gini kok, ini kan mobil udah tak sepil semuanya. Kira-kira kok ini bangun dari nol sampai jadi kayak gini, itu habis berapa kok semuanya dari audio, mesin dan semuanya mobil di mobil ini? Mungkin total sekarang udah hampir 700 kali ya. 750 800 lah ini. 700-800 juta. Yang tahu-tahu aja. Habis berapa kok tadi kok? 700 800 jutaan. Jadi bukannya sombong, tapi emang beneran Surabaya cos. Oke, kalau mungkin review mobilnya cuma kayak gini tok, tapi ini istimewa banget. Jangan lupa subscribe, komen. Terima kasih ya kau udah dipinjemin mobilnya. Siap. Jangan kapok-kapok ke Surabaya. Nggak kapok, suka banget, tapi ini Nanti- panas banget. Nanti tunggu ini selesai, nanti tak setirin kamu nanti. Berarti ini coba boleh? Ini coba boleh, cuma kita nggak bisa terlalu kenceng-kenceng karena masih Ryan. Oke, karena habis jebol.